Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Namaku Laras. Aku dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dalam keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang. Ayahku seorang guru SD, sementara ibuku mengelola toko kelontong kecil di rumah. Kehidupanku tidak pernah penuh dengan kemewahan, tapi aku selalu merasa cukup. Aku tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Selepas kuliah di jurusan manajemen, aku pindah ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kehidupan di ibu kota tidak mudah. Kota ini begitu keras, penuh persaingan, dan sering membuatku merasa kecil. Namun, aku tak pernah menyerah. Dengan berbekal nilai akademik yang cukup baik dan tekad yang besar, aku berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang pemasaran. Di sanalah aku bertemu dengan Arya, seorang pembicara tamu yang diundang untuk mengisi seminar perusahaan kami. Arya adalah pria yang memikat sejak pandangan pertama. Dia memiliki sorot mata tajam, senyuman yang hangat, dan cara berbicara yang begitu meyakinkan. Usianya saat itu 30 tahun, 3 tahun lebih tua dariku. Ia datang dengan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang berwibawa namun tetap ramah. Setelah sesi seminar selesai, aku masih terkesima dengan caranya memaparkan materi tentang strategi pemasaran. Tidak hanya isi presentasinya yang berbobot, tapi cara Arya menyampaikan pesan begitu sederhana, namun penuh daya tarik. Semua orang di ruangan itu seperti terhipnotis olehnya. Ketika aku sedang membereskan alat tulis di meja, Arya menghampiriku. "Bagaimana menurutmu presentasiku tadi? Ada yang kurang?" tanyanya sambil tersenyum. Aku sedikit terkejut, tapi mencoba menjaga ketenangan. "Menurut saya presentasi Anda sangat bagus, Pak. Saya suka bagaimana Anda menjelaskan teori yang rumit menjadi lebih sederhana." Dia tertawa kecil. "Jangan panggil saya Pak, saya jadi merasa tua. Cukup Arya saja." Percakapan singkat itu menjadi awal dari hubungan kami. Arya mulai sering mengirim pesan. Awalnya hanya membahas hal-hal ringan tentang pekerjaan atau meminta pendapatku soal proyek yang sedang ia kerjakan. Namun, lama-lama pembicaraan kami semakin personal. Ia sering bertanya tentang kehidupanku di Jakarta, keluargaku di kampung, dan cita-citaku di masa depan. Aku merasa nyaman berbicara dengannya. Arya tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh perhatian. Ia selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membuatku merasa dihargai. Meskipun aku tahu dia adalah pria yang cukup sukses, ia tidak pernah terlihat sombong atau merendahkan orang lain. 6 bulan setelah perkenalan itu, Arya mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang di sudut Jakarta. Ia terlihat lebih gugup dari biasanya, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Setelah beberapa saat berbicara tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, Arya tiba-tiba menggenggam tanganku. "Laras, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku merasa kamu adalah orang yang tepat untukku. Aku ingin hubungan kita lebih dari sekadar teman. Aku ingin serius." Kata-katanya membuat jantungku berdebar. Aku tidak pernah membayangkan pria seperti Arya yang penuh dengan kesempurnaan di mataku akan menginginkanku. Tapi saat itu, aku tahu perasaanku terhadapnya sama. Aku mengangguk sambil tersenyum. Hubungan kami berkembang dengan cepat. Arya adalah pria yang penuh kejutan. Ia sering membawaku ke tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi sebelumnya, mengajarkanku banyak hal tentang kehidupan yang lebih luas. Di setiap langkah yang kami jalani bersama, aku merasa semakin yakin bahwa dia adalah pria yang selama ini kucari. Setelah 6 bulan berpacaran, Arya melamarku. Lamaran itu sederhana, dilakukan di rumah makan favorit kami, tanpa keramaian atau dekorasi mewah. Tapi itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidupku. Aku menerima lamarannya dengan penuh keyakinan bahwa Arya adalah belahan jiwaku. Kami menikah di kampung halamanku, dalam sebuah pesta kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa sahabat. Hari itu,
Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Aku yakin kehidupan pernikahan kami akan penuh kebahagiaan. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana tapi penuh kebahagiaan. Aku masih mengingat jelas bagaimana Arya tampak begitu gagah dalam balutan jas hitamnya. Ia menggenggam tanganku dengan erat sepanjang prosesi, seolah meyakinkanku bahwa ia akan selalu ada di sisiku. Keluargaku, meski hidup dalam kesederhanaan, menyambut Arya dengan penuh kehangatan. Ayahku bahkan sempat berkata, "Laras, kamu telah memilih pria yang tepat." Setelah menikah, aku dan Arya tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran Jakarta. Rumah itu bukan yang termewah, tetapi cukup nyaman untuk kami berdua. Aku memutuskan untuk berhenti bekerja setelah menikah. Arya mendukung keputusanku sepenuhnya. Ia berkata bahwa ia ingin aku bisa fokus mengurus rumah tangga, terutama saat nanti kami memiliki anak. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Arya adalah suami yang penuh perhatian. Ia selalu bangun lebih awal dariku, menyiapkan secangkir kopi dan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja. Saat pulang, ia tak pernah lupa membawa sesuatu untukku. Entah itu bunga, camilan favoritku, atau sekadar senyuman hangat yang selalu kutunggu. Namun, yang paling membuatku jatuh cinta pada Arya adalah caranya memperlakukan keluargaku. Meskipun ia datang dari latar belakang yang lebih mapan, Arya tak pernah memandang keluargaku sebelah mata. Ia sering mengajakku pulang ke kampung, membantu ayahku memperbaiki kebun belakang, atau menemani ibuku berbelanja di pasar tradisional. Tahun pertama pernikahan kami berlalu dengan begitu cepat. Aku masih ingat bagaimana Arya begitu antusias saat aku memberitahunya bahwa aku hamil. "Kita akan jadi orang tua," serunya sambil memelukku erat. Kebahagiaan di matanya adalah sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Kehamilanku berjalan cukup lancar. Selama 9 bulan, Arya adalah suami yang nyaris sempurna. Ia mendampingiku dalam setiap kunjungan ke dokter, memastikan aku makan dengan baik, dan bahkan membaca buku-buku tentang parenting agar ia bisa menjadi ayah yang baik. Ketika Nara lahir, Arya menangis. "Dia sempurna, sama seperti ibunya," bisiknya di telingaku sambil menggendong putri kecil kami. Tahun-tahun pertama setelah kelahiran Nara adalah masa-masa yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Arya adalah seorang ayah yang luar biasa. Ia selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Nara meskipun pulang larut malam. Setiap akhir pekan, ia akan mengajak kami keluar, entah itu piknik di taman atau sekadar makan di restoran sederhana. Namun, seperti halnya roda yang berputar, kehidupan kami perlahan mulai berubah. Semua bermula ketika Arya mendapat promosi besar di kantornya. Jabatan barunya sebagai kepala divisi pemasaran membuatnya harus sering bepergian keluar kota. Awalnya, aku bangga dengan pencapaiannya. Arya adalah sosok yang ambisius dan pekerja keras. Dan aku tahu betapa ia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. "Laras, aku harus berangkat ke Surabaya minggu depan untuk meeting dengan klien besar," katanya suatu malam sambil membereskan dokumen di meja kerjanya. Aku mengangguk, meskipun hatiku sedikit berat. "Berapa lama di sana?" tanyaku pelan. "Mungkin 3 hari. Tapi jangan khawatir, aku akan segera pulang," jawabnya sambil tersenyum. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan Arya, bagian dari perjuangan kami bersama. Tapi seiring berjalannya waktu, frekuensi perjalanannya semakin sering. Dalam sebulan, ia bisa menghabiskan 2 minggu di luar kota. Ketika ia di rumah, ia tampak lelah dan lebih sering menyendiri di ruang kerjanya. Aku mencoba memahami. Bagaimanapun, aku adalah istrinya, dan tugas seorang istri adalah mendukung suaminya. Namun, ada momen-momen kecil yang membuatku mulai bertanya-tanya. Arya sering menerima telepon larut malam, berbicara dengan suara pelan di sudut ruangan. Ketika aku bertanya, ia hanya berkata, "Ini urusan kantor." Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan kami. Tapi ada perasaan yang sulit kuabaikan. Sebuah kegelisahan yang perlahan mulai menguasai hatiku. Puncaknya terjadi saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima.
Aku telah menyiapkan makan malam sederhana di rumah, lengkap dengan lilin-lilin kecil yang menghiasi meja makan. Nara bahkan membantuku membuat kartu ucapan kecil untuk ayahnya. Aku ingin momen itu menjadi perayaan sederhana yang penuh kehangatan, seperti dulu. Namun malam itu Arya pulang larut, jauh setelah Nara tertidur di kamarnya. Ia tampak kelelahan, bahkan lupa bahwa hari itu adalah hari istimewa kami. "Maaf sayang, aku benar-benar sibuk di kantor," katanya sambil mencium pipiku sekilas. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekecewaanku. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak benar. Di saat itulah, untuk pertama kalinya aku mulai mempertanyakan segalanya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaanku saja. Bahwa Arya adalah pria yang sama seperti dulu. Pria yang kucintai dengan sepenuh hati. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan kegelisahan itu, semakin kuat rasa curiga yang menguasai pikiranku. Aku belum tahu apa yang kutemukan. Tapi aku tahu pasti, hidupku tidak lagi sama seperti dulu. Hari itu dimulai seperti biasa. Arya berangkat pagi-pagi sekali, mengenakan setelan kerjanya yang rapi. Ia mencium keningku sekilas, seperti sebuah ritual harian yang nyaris tanpa makna. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu, melihat punggungnya yang perlahan menghilang di balik pagar. Nara masih tertidur di kamar, jadi aku punya sedikit waktu untuk duduk dan menikmati teh hangat di teras. Tapi pikiranku terus melayang. Ada rasa sepi yang tak bisa kujelaskan. Meskipun rumah ini sebenarnya tak pernah kekurangan apapun. Setelah Nara bangun, aku sibuk seperti biasa. Memandikan, menyiapkan sarapan, lalu bermain bersamanya di halaman. Tapi di tengah tawa ceria Nara, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Kebiasaan Arya yang semakin sulit dimengerti. Siangnya, saat Nara tidur siang, aku memutuskan untuk membereskan lemari pakaian Arya. Di balik tumpukan kemeja yang sudah tak terpakai, aku menemukan sebuah kotak kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Warnanya hitam, terbuat dari kulit, dengan kunci kecil di bagian depan. Jantungku berdebar. Apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku mencoba membuka kotak itu, tapi terkunci. Kegelisahanku semakin menjadi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah kotak biasa. Mungkin berisi dokumen penting atau barang-barang pribadi Arya, tapi ada sesuatu dalam cara kotak itu disembunyikan yang membuatku curiga. Malam harinya, aku mencoba bersikap biasa saja. Arya pulang sedikit lebih awal dari biasanya, dan seperti biasa, ia langsung masuk ke ruang kerja setelah makan malam. "Nara sudah tidur?" tanyanya tanpa melihat ke arahku. "Sudah, dia capek habis bermain seharian," jawabku sambil memandanginya dari dapur. "Aku ada beberapa pekerjaan yang harus kuselesaikan, jangan tunggu aku tidur ya," katanya sambil membawa laptopnya ke ruang kerja. Aku mengangguk meski hatiku tidak tenang. Setelah ia masuk ke ruang kerja dan menutup pintu, aku mengambil napas panjang. Pikiranku kembali ke kotak kecil itu. Malam itu, setelah memastikan Arya benar-benar tertidur, aku kembali ke lemari pakaian. Aku mengambil kotak itu dan membawanya ke dapur. Aku mencoba mencari cara untuk membukanya. Setelah beberapa menit memeriksa kunci kecil di bagian depan, aku menyadari bahwa kunci itu cukup sederhana untuk dijemput dengan penjepit rambut. Tanganku gemetar saat kotak itu akhirnya terbuka. Di dalamnya ada beberapa barang yang langsung membuatku terpaku. Foto seorang wanita parubaya tampak lebih tua dari Arya, dengan senyuman yang anehnya terasa akrab. Ada beberapa catatan tulisan tangan yang rapi, dan di antaranya tiket perjalanan ke kota yang bukan Surabaya seperti yang sering dikatakannya. Hatiku mencalos. Siapa wanita ini? Mengapa Arya memiliki fotonya? Dan kemana sebenarnya ia sering bepergian? Aku membaca salah satu catatan yang tertulis di sana. Isinya adalah kalimat sederhana yang membuat tubuhku bergetar. "Terima kasih untuk hari yang indah, Arya. Aku tak sabar bertemu lagi minggu depan." Aku menutup kotak itu dengan cepat, berusaha menahan napas. Pikiranku kacau. Segala hal yang selama ini kurasakan, semua kegelisahan seolah-olah mulai mendapatkan bentuknya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berbaring di samping Arya, mendengarkan dengkurnya yang pelan,
sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia sembunyikan dariku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku menunggu Arya berangkat kerja, lalu mulai memeriksa hal-hal kecil yang selama ini mungkin terlewat. Aku memeriksa ponselnya, tetapi selalu terkunci. Aku membuka laptopnya, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun, saat aku memeriksa kalender di ruang kerja, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di salah satu halamannya ada catatan kecil di sudut tanggal tertentu. Temu M di Bandung. Siapa M? Apakah ini ada hubungannya dengan wanita di foto itu? Aku merasa seperti sedang memecahkan teka-teki yang semakin rumit. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara menghadapi Arya. Bagaimana jika aku salah? Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arya dengan lebih cermat. Aku mencoba mengamati cara dia bicara, ekspresi wajahnya saat menerima telepon, bahkan nada suaranya ketika menjelaskan alasan dia harus lembur atau bepergian keluar kota. Aku harus ke Bandung minggu depan, katanya suatu pagi sambil menikmati sarapan. Oh, urusan kantor lagi? Tanyaku, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik nada suaraku yang datar. Arya mengangguk sambil menyeruput kopinya. Ada pertemuan penting dengan klien besar. Aku mungkin akan menginap 2 malam. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku rasanya seperti diremas. Kata Bandung langsung membawaku pada catatan kecil di kalendernya dan kotak misterius yang kutemukan beberapa hari lalu. Tapi aku tidak ingin menunjukkan apapun. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Hari keberangkatan Arya tiba. Seperti biasa, aku membantu menyiapkan pakaiannya, memastikan semuanya rapi, dan berpura-pura menjadi istri yang mendukung penuh karier suaminya. Sebelum dia pergi, aku memeluknya erat. Hati-hati di jalan, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Dia mencium keningku dengan lembut, lalu pergi meninggalkanku di depan pintu. Setelah mobilnya menghilang di tikungan jalan, aku segera masuk ke rumah dan mulai membuat rencana. Aku tahu aku tidak bisa terus menunggu jawaban datang dengan sendirinya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun aku takut akan apa yang mungkin kutemukan. Siang itu, aku menitipkan Nara kepada tetangga sebelah, Bu Ina, dengan alasan harus menyelesaikan urusan mendesak. Aku naik taksi menuju stasiun kereta, berharap bisa mengejar Arya di Bandung. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan ketika sampai di sana, tetapi aku merasa harus melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Perjalanan ke Bandung terasa begitu lama. Di kepalaku berbagai kemungkinan terus bermunculan. Siapa wanita di foto itu? Apa hubungan mereka dengan Arya? Dan mengapa Arya menyembunyikan semua ini dariku? Sesampainya di Bandung, aku memutuskan untuk memeriksa hotel tempat Arya biasa menginap. Aku tahu namanya dari beberapa kwitansi hotel yang pernah kutemukan di dompetnya. Saat tiba di sana, aku meminta izin kepada resepsionis untuk bertemu dengan suamiku, yang katanya menginap di kamar 318. Maaf Bu, Bapak Arya baru saja keluar sekitar 1 jam lalu, jawab resepsionis itu dengan ramah. Aku mencoba menahan kekecewaanku. Apa Anda tahu kemana dia pergi? Tanyaku dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Sepertinya ada janji makan siang di restoran dekat sini, Bu. Saya tidak tahu pasti, tapi Bapak Arya sempat menyebut nama tempatnya. Aku mengucapkan terima kasih dan segera mencari restoran yang dimaksud. Langkahku terasa berat, dan aku mulai merasakan keringat dingin di telapak tanganku. Setiap langkah menuju kebenaran seolah-olah semakin menyesakkan napasku. Ketika aku tiba di restoran itu, mataku langsung mencari sosok Arya. Aku melihatnya duduk di sudut ruangan, tetapi tidak sendiri. Di depannya seorang wanita yang jauh lebih tua dari yang kubayangkan. Wajahnya adalah wajah yang sama dengan foto yang ada di kotak misterius itu. Rambutnya disanggul rapi, dan meskipun usianya mungkin mendekati 50, dia terlihat anggun. Mereka terlihat akrab. Arya tertawa kecil sambil menyeruput minumannya, sementara wanita itu menyentuh tangannya dengan penuh kelembutan. Aku berdiri terpaku di pintu, tak mampu melangkah lebih dekat.
Bagian dari diriku ingin percaya bahwa ini hanyalah pertemuan biasa. Mungkin wanita itu seorang klien. Mungkin aku salah paham. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang menghancurkan semua keyakinanku. Arya menggenggam tangan wanita itu dan menatapnya dengan cara yang tidak pernah lagi ia lakukan padaku. Aku merasa darahku berdesir. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya ingin meledak. Tanganku gemetar. Dan aku harus berpegangan pada kursi terdekat untuk menjaga keseimbangan. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi rasanya dadaku terlalu penuh oleh amarah dan kesedihan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan langkah gemetar, aku mendekati meja mereka. "Arya," panggilku dengan suara yang bergetar. Dia menoleh dan wajahnya langsung berubah pucat. Wanita di depannya terlihat terkejut, tapi dia tetap tenang. Bahkan tersenyum kecil seolah-olah aku adalah tamu yang tak diundang di sebuah pesta. "Laras, kenapa kamu di sini?" Arya berdiri, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya tajam, lalu beralih ke wanita itu. "Jadi, ini alasanmu sering ke Bandung? Ini alasan kenapa kamu berubah?" Wanita itu membuka mulutnya, tetapi Arya menghentikannya dengan isyarat tangan. "Laras, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang kupikirkan." Suaraku meninggi, membuat beberapa pengunjung lain menoleh. "Lalu apa? Jelaskan padaku, Arya. Jelaskan siapa wanita ini." Arya terdiam. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat bingung dan penuh rasa bersalah. Wanita itu akhirnya angkat bicara. "Tenang, Bu Laras. Kita bisa membicarakan ini dengan kepala dingin." Aku menatapnya dengan penuh amarah. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan suamiku?" Wanita itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Nama saya Mira. Saya adalah bagian dari masa lalu Arya." Aku merasa seperti ditampar. "Bagian dari masa lalu? Apa artinya?" Arya akhirnya memegang tanganku, mencoba menenangkanku. "Laras, aku bisa jelaskan semuanya. Tapi tidak di sini. Tolong." Aku menepis tangannya. Air mata sudah mengalir di pipiku. "Tidak perlu penjelasan, Arya. Semua sudah jelas." Aku berbalik meninggalkan mereka, tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekitarku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kupercayai, orang yang selama ini kupikir adalah cinta sejatiku. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, air mataku tak bisa berhenti mengalir. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi rasa sakit itu terlalu kuat. Di kepalaku, bayangan Arya dan wanita itu terus berputar. Kata-kata mereka, terutama pengakuan wanita itu sebagai bagian dari masa lalu Arya, menggema berulang kali. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masa lalu? Sejauh mana masa lalu itu telah menyusup ke masa kini? Saat sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Nara sudah diantar pulang oleh Bu Ina, tapi aku terlalu kacau untuk menemuinya. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Meskipun aku tahu bahwa semakin aku mencoba memahami, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Malam itu, Arya pulang larut. Aku mendengar suara pintu depan terbuka pelan, disusul dengan langkah-langkahnya yang berat. Dia berhenti di depan kamar kami, mengetuk pintu dengan lembut. "Laras, aku tahu kamu masih marah, tapi tolong, biarkan aku menjelaskan," katanya dari balik pintu. Aku tidak menjawab. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku sambil menahan isakan. "Laras, aku mohon, jangan seperti ini, kita harus bicara," lanjutnya dengan nada putus asa. Akhirnya aku berdiri dan membuka pintu. Arya tampak lelah. Matanya menunjukkan penyesalan, tetapi bagiku itu tidak cukup. Tidak ada penyesalan yang bisa menghapus luka yang telah dia buat. "Kamu ingin bicara? Baik, jelaskan semuanya sekarang juga," ucapku dengan suara bergetar. Arya masuk ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Dia menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Laras, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu," katanya. "Jangan bertele-tele, Arya. Aku sudah cukup lelah dengan semua ini," balasku tajam. Arya menunduk sejenak, lalu melanjutkan. "Wanita yang kamu lihat tadi, Mira. Dia adalah seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupku. Sebelum aku mengenalmu,
Kami sempat menjalani hubungan selama beberapa tahun. Tapi semuanya berakhir sebelum aku bertemu denganmu. Aku mengerutkan dahi, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kalau semuanya sudah berakhir, kenapa dia masih ada dalam hidupmu sekarang? Apa yang kamu sembunyikan dariku, Arya? Arya menggigit bibirnya, terlihat ragu untuk menjawab. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Mira datang kembali beberapa bulan yang lalu. Dia membutuhkan bantuan. Bantuan? Potongku nyaris berteriak. Bantuan seperti apa yang hanya bisa kamu berikan, Arya? Apa dia tidak punya orang lain? Arya menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. Mira sedang menghadapi masalah besar. Dia memiliki 3 anak yang bergantung padanya dan situasinya sangat sulit. Dia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa, jadi dia datang padaku. Aku tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh kepahitan. Dan kamu, suami yang penuh perhatian, langsung melompat untuk menyelamatkan mantan kekasihmu. Kamu pikir itu alasan yang cukup bagiku untuk menerima semua ini? Arya terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seolah-olah dia sendiri tidak yakin dengan keputusan-keputusannya. Laras, aku hanya mencoba membantu. Itu saja, katanya pelan. Tapi kamu berbohong, Arya. Kamu menyembunyikan semuanya dariku. Kalau niatmu memang baik, kenapa kamu tidak pernah menceritakan apapun padaku? Kenapa kamu memilih untuk merahasiakan semuanya dan terus bertemu dengannya di belakangku? Arya tidak punya jawaban. Dia hanya duduk di sana, menunduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Aku merasa marah, sedih, dan putus asa sekaligus. Bagaimana mungkin seseorang yang telah bersumpah untuk mencintaiku dan setia padaku bisa melakukan ini? Jadi apa sebenarnya yang kamu harapkan dari semua ini, Arya? Kamu pikir aku akan mengerti begitu saja? Kamu pikir aku akan menerima kenyataan bahwa suamiku diam-diam bertemu dengan mantan kekasihnya dan terlibat dalam hidupnya lagi? Laras, aku tahu aku salah. Aku tahu seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Tapi aku hanya tidak ingin menyakitimu, katanya, suaranya nyaris berbisik. Aku memandangnya dengan tajam. Kamu tidak ingin menyakitiku? Arya, kamu sudah menyakitiku lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Air mataku kembali mengalir, tetapi kali ini aku tidak berusaha menahannya. Aku merasa hancur, seolah-olah seluruh dunia yang telah kubangun selama 5 tahun terakhir runtuh begitu saja. Arya mencoba mendekat, tetapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku, kataku dengan suara tegas. Dia berhenti, lalu berkata, aku tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Laras. Aku mencintaimu. Aku mencintai Nara. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Kata-katanya tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Bagaimana mungkin aku percaya pada cinta seseorang yang telah mengkhianatiku? Malam itu berlalu tanpa sepatah kata lagi. Arya mencoba berbicara beberapa kali, tetapi aku menutup semua pintu percakapan. Aku hanya ingin sendiri. Ketika akhirnya dia menyerah dan tidur di sofa ruang tamu, aku terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Di kepalaku, aku mencoba menghubungkan semua kepingan puzzle yang mulai terlihat. Pertemuan rahasia, kotak berisi foto dan surat-surat, catatan di kalender, dan pengakuan Arya. Meski dia mengaku hanya membantu Mira, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Jika memang hanya bantuan, mengapa dia merahasiakannya? Pagi harinya aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku tidak bisa terus diam diri dan berharap Arya akan jujur. Setelah mengantar Nara ke sekolah, aku kembali ke rumah dan mencari nomor telepon wanita itu. Mira. Aku menemukannya di salah satu catatan kecil di kotak hitam Arya. Tanganku gemetar saat menekan nomor itu di ponselku. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku tahu ini harus kulakukan. Panggilan itu tersambung setelah beberapa nada sambung. Halo? Suara di seberang terdengar lembut, tetapi ada nada kehati-hatian di dalamnya. Halo, ini Laras, istri Arya, kataku langsung, tanpa basa-basi. Ada jeda di ujung sana. Lalu suara itu menjawab, oh Laras, apa kabar? Aku hampir tertawa mendengar pertanyaannya, seolah-olah ini adalah percakapan santai antara dua kenalan lama. Kabar?
Aku pikir kamu sudah tahu jawabannya. Kita perlu bicara, Mira. Langsung, tanpa bertele-tele. Mira terdiam sejenak lalu berkata, "Baiklah, aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Katakan kapan dan di mana." "Kamu yang pilih tempatnya," jawabku. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Kami akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota pada sore harinya. Aku menghabiskan waktu sebelum pertemuan itu dengan gelisah, bolak-balik di rumah sambil mencoba menenangkan pikiran. Ketika akhirnya aku tiba di kafe itu, Mira sudah menungguku. Dia duduk di pojok ruangan, mengenakan blus biru sederhana dan membawa tas kecil di pangkuannya. Saat aku mendekat, dia tersenyum tipis, senyuman yang sulit kutafsirkan. Aku duduk di depannya tanpa berbasa-basi. "Kamu tahu kenapa aku di sini?" Mira mengangguk. "Aku mengerti, dan aku akan menjawab semua yang kamu ingin tahu." "Baik," kataku sambil menatapnya tajam. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Arya." Mira menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. "Laras, aku tidak akan menyangkal bahwa aku memiliki hubungan masa lalu dengan Arya. Kami pernah sangat dekat bertahun-tahun yang lalu sebelum dia menikah denganmu. Tapi semuanya sudah selesai. Aku tidak pernah berniat mengganggu pernikahan kalian." "Kalau begitu, kenapa sekarang kamu muncul kembali?" potongku tajam. Dia menunduk, menggenggam kedua tangannya di atas meja. "Karena aku tidak punya pilihan lain. Aku seorang janda dengan 3 anak. Setelah suamiku meninggal, aku kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, bahkan rasa percaya diri. Aku benar-benar terpuruk, Laras. Dan aku membutuhkan bantuan untuk membangun hidupku kembali." Aku mengerutkan dahi, mencoba memahami, tetapi rasa curigaku masih terlalu besar. "Jadi kamu datang ke Arya, mantan kekasihmu? Kamu pikir itu pantas?" Dia mengangguk, tanpa menghindari tatapanku. "Aku tahu itu salah, tapi aku tidak tahu harus pergi kemana. Arya adalah satu-satunya orang yang dulu pernah berjanji akan selalu membantuku jika aku membutuhkan." Aku mencengkram tepi meja, berusaha menahan diri agar tidak meledak di tempat. Dan dia membantu. Dia bertemu denganmu di belakangku, menyembunyikan semuanya dariku. Apa hanya itu? Atau ada yang lebih dari sekadar bantuan? Mira menggeleng pelan. "Tidak ada hubungan romantis di antara kami, Laras. Aku bersumpah. Aku hanya memintanya membantu dengan keuangan, dan dia bersedia. Aku tahu ini salah, dan aku tahu aku telah menempatkan Arya dalam posisi sulit." Aku mencoba membaca wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi apa yang dia katakan terlalu rapi, terlalu sempurna. "Apa kamu pikir aku akan percaya begitu saja?" tanyaku sinis. "Tidak," jawabnya dengan tenang. "Aku tahu kamu tidak akan mudah percaya. Tapi aku tidak punya alasan untuk berbohong. Kalau kamu ingin bukti, aku bisa memberimu semua yang aku punya. Percakapan, transfer uang, semuanya." Aku terdiam. Tawaran itu mengejutkanku, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Jika Mira benar-benar ingin menghancurkan rumah tanggaku, mengapa dia menawarkan transparansi seperti ini? "Kenapa kamu menawarkan ini padaku?" tanyaku, masih penuh curiga. "Karena aku tidak ingin jadi penyebab kehancuran rumah tangga kalian," jawabnya tulus. "Arya adalah orang baik dan aku tahu dia mencintaimu. Aku hanya minta maaf karena telah menempatkan kalian dalam situasi seperti ini." Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar tulus, tetapi hatiku masih terlalu sakit untuk menerima semuanya begitu saja. Saat pertemuan itu selesai, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena mungkin Arya tidak melangkah sejauh yang aku takutkan. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia telah menyembunyikan semuanya dariku. Membiarkan aku tenggelam dalam kebohongan yang perlahan-lahan menghancurkanku. Setelah pertemuan dengan Mira, pikiranku masih kacau. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya pada ceritanya, tapi ada juga sisi yang terus meneriakkan kecurigaan. Segalanya terlalu rapi, terlalu bersih untuk sebuah situasi yang begitu rumit. Sore itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Arya tampak begitu bahagia di foto itu, tersenyum lebar sambil menggenggam tanganku. Tapi sekarang,
Senyum itu terasa seperti sebuah ironi yang pahit. Arya pulang lebih awal malam itu. Aku mendengar langkah kakinya yang pelan di ruang tamu. Mungkin dia tahu aku masih marah. Dia mengetuk pintu kamar dengan hati-hati. "Laras, boleh aku masuk?" tanyanya dengan nada hati-hati. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku tetap duduk di tepi ranjang, memeluk bantal sambil menatap kosong ke depan. Setelah beberapa saat tanpa jawaban, Arya akhirnya membuka pintu dan masuk dengan perlahan. Dia berdiri di dekat pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya mendekatiku. "Laras, aku tahu kamu bertemu dengan Mira hari ini," katanya pelan. Aku menoleh menatapnya tajam. "Tentu saja aku bertemu dengannya. Kamu pikir aku akan duduk diam sambil terus dibohongi?" Arya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Dia menunduk, tampak lelah dan menyesal, tetapi aku tidak peduli. "Laras, aku ingin kita bicara. Aku ingin menjelaskan semuanya dengan jujur," katanya. Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. "Jujur? Arya, kamu bahkan tidak tahu apa artinya jujur. Kalau kamu jujur, kamu tidak akan menyembunyikan semua ini dariku selama berbulan-bulan." Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Tapi aku hanya takut. Aku takut kalau aku memberitahumu, kamu akan salah paham." "Salah paham? Kamu pikir aku salah paham ketika melihat suamiku bertemu secara diam-diam dengan mantan kekasihnya? Kamu pikir aku salah paham ketika aku menemukan kotak berisi foto dan surat-surat dari masa lalumu?" "Arya, ini bukan soal salah paham. Ini soal kejujuran, soal kepercayaan." Dia terdiam. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat begitu rapuh. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Kamu benar, aku tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Aku hanya ingin membantunya. Mira benar-benar dalam keadaan sulit dan aku merasa bertanggung jawab untuk membantunya, meskipun itu berarti aku harus menyembunyikannya darimu." "Kenapa kamu merasa bertanggung jawab, Arya? Apa karena kalian pernah punya hubungan? Apa kamu masih mencintainya?" tanyaku dengan suara bergetar. Arya langsung menggeleng. "Tidak, Laras. Aku tidak mencintainya. Satu-satunya orang yang kucintai adalah kamu. Aku membantu Mira karena dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku tidak ingin dia dan anak-anaknya menderita. Itu saja. Tapi kamu tidak memikirkanku, Arya. Kamu tidak memikirkan bagaimana aku akan merasa. Kamu hanya memikirkan Mira dan masalahnya, sementara aku dibiarkan bertanya-tanya, dibiarkan merasa seperti aku ini bukan siapa-siapa dalam hidupmu." Arya tampak semakin tertekan. Dia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat. "Laras, aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semua ini. Tapi aku benar-benar ingin mencoba. Aku tidak ingin kehilangan kamu." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam kata-katanya. Tapi rasa sakit di hatiku terlalu besar untuk membiarkan diriku percaya begitu saja. "Kalau kamu benar-benar tidak ingin kehilangan aku, Arya, buktikan. Aku tidak mau hanya mendengar kata-kata. Aku butuh tindakan, aku butuh bukti bahwa aku adalah prioritasmu, bukan Mira, bukan siapapun." Dia mengangguk pelan. "Aku akan buktikan, Laras. Aku bersumpah, aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semua ini." Aku tidak menjawab. Hatiku masih dipenuhi oleh luka dan kekecewaan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai Arya lagi, tapi di sisi lain, aku juga tidak tahu apakah aku siap kehilangan dia. Beberapa hari berikutnya, Arya mencoba memperbaiki keadaan. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, membantu mengurus Nara, dan berusaha membuatku merasa diperhatikan. Tapi meskipun dia melakukan semua itu, aku tetap merasa ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Sampai suatu malam, aku menerima sebuah pesan yang membuat segalanya kembali berantakan. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal, tetapi isinya langsung membuatku merasa mual. "Kamu pikir Arya jujur padamu? Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini." Pesan itu disertai dengan sebuah foto. Arya dan Mira duduk di sebuah kafe, terlihat berbicara dengan serius. Aku langsung mengenali kafe itu. Itu bukan tempat yang jauh dari rumah kami, dan foto itu jelas diambil baru-baru ini.
Aku langsung menunjukkan foto itu pada Arya saat dia pulang malam itu. Ini apa, Arya? Kamu bilang semuanya sudah selesai, tapi apa ini? Arya terlihat terkejut, tetapi dia segera mencoba menjelaskan. Laras, aku tidak menyembunyikan apapun. Mira hanya ingin mengembalikan uang yang kupinjamkan padanya. Itu saja. Dan kamu pikir aku akan percaya? Arya, aku sudah memberimu kesempatan untuk jujur, tapi kamu terus menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, kataku dengan suara gemetar. Dia mendekat, mencoba memegang tanganku, tetapi aku mundur. Laras, aku tidak tahu siapa yang mengirim foto itu, tapi aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Aku bersumpah. Aku memandangnya dengan mata penuh air mata. Arya, sumpahmu tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Malam itu, aku tidur di kamar Nara. Di tengah malam, aku terjaga menatap anakku yang tidur nyenyak di sampingku. Aku tahu aku harus mengambil keputusan, tetapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melakukannya. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, tapi aku sudah terduduk di meja makan dengan segelas kopi yang hampir tidak kusentuh. Kepalaku penuh dengan pikiran yang bercabang. Tak ada satupun yang memberikan kejelasan. Arya keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah. Mungkin karena kurang tidur atau karena konflik yang terus membebani kami berdua. Dia menghampiriku, duduk di kursi seberang tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu menggantung di udara, begitu tebal hingga rasanya sulit bernapas. Setelah beberapa saat, Arya akhirnya membuka suara. Laras, aku tahu kamu masih marah. Aku tahu semua ini sulit untukmu, katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata penuh amarah yang kutahan selama berhari-hari. Sulit. Arya, sulit itu ketika aku berusaha mempercayaimu, sementara kamu terus memberiku alasan untuk meragukanmu. Dia menundukkan kepala, tampak seperti orang yang kalah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Laras. Aku sudah melakukan segalanya untuk membuktikan bahwa aku tidak berniat menghancurkan pernikahan kita. Aku mengetuk meja dengan jari-jariku, mencoba menenangkan emosi yang kembali membara. Lalu bagaimana dengan foto itu? Siapa yang memotret kalian? Dan kenapa kalian masih bertemu? Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang terlihat putus asa. Aku sudah bilang, itu pertemuan terakhir kami. Mira ingin mengembalikan uang yang kupinjamkan padanya, tidak lebih dari itu. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa aku harus mengetahuinya lewat pesan dari seseorang yang bahkan aku tidak tahu siapa? Arya terdiam. Dia tidak punya jawaban untuk pertanyaanku, dan itu semakin memperdalam rasa sakit di hatiku. Hari itu aku memutuskan untuk tidak hanya diam menunggu. Aku tahu bahwa jika aku ingin kebenaran, aku harus mencarinya sendiri. Setelah Arya pergi bekerja, aku menghubungi seorang teman lamaku, Dinda, yang bekerja sebagai wartawan. Dinda, aku butuh bantuanmu, kataku langsung ketika dia mengangkat telepon. Suara Dinda terdengar ceria di ujung sana. Laras, lama gak dengar kabarmu. Ada apa? Aku menjelaskan situasinya dari awal hingga akhir tanpa menyembunyikan apapun. Dinda mendengarkan dengan serius lalu berkata, "Kalau kamu ingin aku mencari tahu tentang Mira atau siapapun yang mungkin terlibat, aku bisa membantu. Tapi kamu yakin ingin melakukan ini? Kadang kebenaran itu lebih menyakitkan, Laras." Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku sudah cukup menderita karena kebohongan, Din. Kalau kebenaran menyakitkan, setidaknya aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dinda setuju untuk membantu. Dia bilang dia akan mencari tahu siapa pengirim pesan itu, dan apakah ada sesuatu yang lebih dalam di balik hubungan Arya dan Mira. Aku merasa lega memiliki seseorang yang bisa kuandalkan, tapi sekaligus gugup dengan apa yang mungkin dia temukan. Beberapa hari kemudian, Dinda meneleponku. Suaranya terdengar serius, berbeda dari biasanya. "Laras, aku menemukan sesuatu." Aku langsung merasakan jantungku berdegup kencang. "Apa itu, Din?" Aku berhasil melacak nomor yang mengirim pesan itu. Ternyata itu nomor milik seseorang bernama Dani. Dia bekerja sebagai manajer kafe tempat Mira sering pergi. "Dani, kenapa dia mengirim pesan itu padaku?" Tanyaku bingung.
Aku belum tahu pasti, tapi aku sempat bertanya pada beberapa orang yang bekerja di kafe itu. Ternyata Dani dan Mira cukup dekat. Mereka sering terlihat berbicara berdua di kafe, bahkan beberapa kali terlihat bertengkar. Informasi itu membuatku semakin bingung. Siapa sebenarnya nih? Dan apa hubungannya dengan semua ini? Dinda melanjutkan, aku juga menemukan sesuatu yang lain. Beberapa bulan terakhir, Mira sering menerima sejumlah uang dari rekening Arya. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup konsisten. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Jadi Arya benar-benar memberinya uang? Dia bilang itu hanya sekali, tapi ternyata lebih dari itu. Laras, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus hati-hati. Jangan langsung membuat keputusan sampai kamu tahu semuanya, kata Dinda mencoba menenangkan. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Din. Aku akan mencari tahu sendiri sisanya. Malam itu, aku menunggu Arya pulang. Ketika dia tiba, aku langsung menghadapinya. Arya, aku tahu kamu memberinya uang lebih dari sekali, kataku tanpa basa-basi. Arya tampak terkejut, lalu berusaha menjelaskan. Laras, aku memang memberinya uang beberapa kali. Dia benar-benar membutuhkan bantuan, dan aku tidak ingin dia atau anak-anaknya menderita. Dan kamu pikir itu alasan yang cukup untuk menyembunyikannya dariku? Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi semua tindakanmu justru menunjukkan sebaliknya. Laras, aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Aku takut ini akan membuatmu semakin tidak percaya padaku. Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. Kamu tahu apa yang membuatku tidak percaya padamu? Semua kebohongan dan rahasia yang kamu sembunyikan. Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh di pernikahan kita sendiri. Arya mencoba mendekat, tetapi aku mundur. Jangan sentuh aku, Arya. Aku butuh waktu untuk memutuskan apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan. Arya terdiam, wajahnya tampak hancur. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah untuk terus memaafkan tanpa mendapatkan apapun sebagai balasan. Di malam yang sunyi itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu bahwa apapun keputusan yang akan kuambil, itu tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, menimbang semua hal yang sudah terjadi. Aku mencoba mencari kejelasan di tengah kekacauan, tetapi yang kudapatkan hanyalah rasa sakit yang semakin mendalam. Rasa cinta yang pernah begitu kuat kini mulai terkikis oleh kebohongan dan rahasia. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memutuskan untuk mengajak Nara pergi ke rumah orang tuaku. Aku butuh ruang untuk berpikir tanpa keberadaan Arya. Dia masih tidur ketika aku meninggalkan rumah. Di rumah orang tuaku, ibuku langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia memelukku erat ketika aku akhirnya menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Air mata terbendung saat aku mengungkapkan rasa sakit yang selama ini kupendam. Laras, pernikahan itu memang tidak selalu mudah. Tapi kamu harus memutuskan, apakah kamu masih ingin memperjuangkan ini atau tidak. Kalau kamu merasa semuanya sudah tidak bisa diperbaiki, kamu harus siap untuk melepaskannya, kata ibuku dengan suara lembut. Aku tidak menjawab. Hatiku masih terombang-ambing antara cinta dan kekecewaan. Bagaimanapun juga, Arya adalah ayah dari anakku. Seseorang yang pernah kucintai dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana aku bisa melanjutkan pernikahan ini jika kepercayaan sudah hancur? Hari itu, aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Aku mengirim pesan pada Arya, memberitahunya bahwa aku dan Nara akan tinggal sementara di rumah orang tuaku. Dia membalas dengan pesan singkat, meminta maaf atas semuanya, dan memohon agar aku tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Namun, keputusanku semakin bulat ketika aku menerima pesan dari Dinda keesokan harinya. Laras, aku menemukan sesuatu lagi, tulis Dinda. Dani, manajer kafe itu, ternyata adalah mantan suami Mira. Mereka bercerai beberapa tahun lalu, tapi tampaknya Dani masih sering mencampuri urusan Mira. Mungkin dia yang mengirim pesan itu untuk memprovokasimu. Pesan itu membuatku terdiam lama.
Jadi, bukan hanya Arya yang menyembunyikan sesuatu dariku, tetapi juga Mira. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Aku memutuskan untuk bertemu dengan Dani. Dengan bantuan Dinda, aku berhasil mendapatkan nomor teleponnya dan mengatur pertemuan di sebuah kafe yang jauh dari tempat tinggal kami. Ketika aku tiba, Dani sudah duduk di sana, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah yang terlihat penuh pengalaman. Apa yang sebenarnya terjadi antara Mira dan Arya? Tanyaku tanpa basa-basi. Dani tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku mengirim pesan itu? Aku hanya ingin kamu tahu siapa sebenarnya Mira. Apa maksudmu? Tanyaku dengan bingung. Mira adalah orang yang manipulatif. Dia selalu tahu bagaimana memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika kami masih menikah, dia sering memanipulasi orang untuk memenuhi kebutuhannya. Aku tidak kaget kalau dia melakukan hal yang sama pada Arya, katanya dengan nada getir. Aku merasakan dadaku sesak mendengar itu. Jadi, kamu pikir dia hanya memanfaatkan Arya? Dani mengangguk. Aku tidak ragu soal itu. Mira tahu Arya adalah pria yang baik dan mudah merasa bertanggung jawab. Dia pasti memainkan perannya sebagai korban untuk mendapatkan simpati Arya. Pikiranku langsung berputar. Jika apa yang dikatakan Dani benar, maka Mira mungkin saja memanfaatkan rasa bersalah Arya untuk kepentingannya sendiri. Tapi apakah itu berarti Arya benar-benar tidak bersalah? Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan kepala penuh pertanyaan. Ketika Arya menelepon malam itu, aku akhirnya mengungkapkan semuanya. Aku bertemu Dani, kataku langsung. Arya terdiam sejenak di ujung telepon. Kenapa kamu bertemu dengannya? Karena aku butuh kebenaran, Arya. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Dani bilang Mira hanya memanfaatkanmu. Apakah itu benar? Arya menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Laras. Mungkin dia benar. Aku hanya ingin membantu Mira karena aku merasa bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku tidak pernah berpikir dia akan memanfaatkanku. Kamu merasa bersalah? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Tanyaku dengan suara gemetar. Arya terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Aku meninggalkan Mira di saat dia sedang hamil anak pertama kami. Itu sebabnya aku merasa bertanggung jawab. Tapi aku bersumpah, Laras, aku tidak mencintainya lagi. Aku hanya ingin menebus kesalahan itu. Pengakuan itu membuatku terpaku. Arya pernah memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan Mira daripada yang pernah dia akui padaku. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan hal sebesar itu dariku selama bertahun-tahun? Jadi selama ini kamu tidak hanya membantunya karena kasihan. Kamu membantunya karena dia adalah ibu dari anak-anakmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Arya tidak menjawab dan itu sudah cukup untuk memberiku jawaban. Malam itu, aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Semua yang kupikir aku ketahui tentang Arya ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran. Dan sekarang, aku harus memutuskan apakah aku bisa hidup dengan kebenaran itu atau harus pergi dan memulai kembali hidupku tanpa dia. Pagi itu, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perasaan ragu dan kecewa semakin menguasai diriku. Meski aku telah mendengar pengakuan Arya, namun itu belum cukup membuat hatiku kembali tenang. Di satu sisi, aku masih merasa marah dan dikhianati. Namun di sisi lain, aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sejarah panjang antara mereka, Arya dan Mira, yang lebih rumit dari yang pernah aku bayangkan. Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuaku, aku merasa bahwa aku harus pulang. Nara sudah mulai rindu rumah, dan aku merasa ada hal yang harus diselesaikan langsung dengan Arya. Aku tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Saat aku kembali ke rumah, Arya sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya penuh dengan kecemasan, seolah menanti sesuatu yang tidak pasti. Dia berdiri ketika aku masuk. Matanya mencoba mencari jawaban dalam setiap gerakan tubuhku. Laras, aku tahu kamu masih terluka, katanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua yang kuperbuat, semua kebohongan ini hanya untuk menebus kesalahan masa laluku. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku menatapnya.
Hatiku penuh dengan kebingungan dan kebingungannya semakin membuatku ingin berteriak. Arya, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus kutunggu. Kamu bilang kamu menebus kesalahan masa lalu, tapi aku merasa aku hanya menjadi bagian dari permainanmu yang tidak pernah selesai. Kamu tahu apa yang membuatku hancur? Semua yang sudah kita bangun bersama, seakan tidak ada harganya di matamu. Arya tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Laras, aku hanya ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk kita. Tapi aku tahu aku sudah melakukan kesalahan fatal. Aku minta maaf, katanya dengan suara tercekat. Kata-katanya terasa kosong. Aku tahu dia meminta maaf, namun itu tidak mengembalikan waktu atau menghapus apa yang sudah terjadi. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagiku untuk mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Aku menyandarkan tubuhku di kursi dan menatap Nara yang sedang bermain di sudut ruangan. Kamu tahu Arya, mungkin kita butuh waktu. Waktu untuk benar-benar melihat apakah kita bisa memperbaiki semua ini, atau apakah pernikahan kita sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Arya terlihat semakin terpuruk. Jangan katakan itu, Laras. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Namun, kata-kata itu tetap tidak cukup menghilangkan semua keraguan di hatiku. Aku sudah terlalu lama mendengar janji-janji kosong dan alasan-alasan yang tampaknya hanya untuk menenangkan diriku. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap, tanpa petunjuk arah. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku merasa ada satu hal lagi yang perlu aku tahu. Jika aku benar-benar ingin membuat keputusan yang tepat, aku harus tahu sepenuhnya apa yang telah terjadi di antara Arya dan Mira. Aku menghubungi Dinda lagi, dan kali ini aku meminta dia untuk mencari tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Din, aku perlu tahu segalanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, termasuk masa lalu mereka. Kenapa Arya merasa begitu terikat dengan Mira? Dinda mengonfirmasi bahwa dia akan mencoba menggali lebih dalam. Beberapa hari kemudian, dia menghubungiku dengan kabar yang sangat mengejutkan. Laras, aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar bantuan keuangan atau rasa bersalah dari Arya, kata Dinda lewat telepon. Aku menemukan bahwa Arya dan Mira sebenarnya pernah merencanakan untuk kembali bersama setelah perceraian mereka. Ada surat-surat yang mengindikasikan bahwa Mira sempat ingin mengembalikan hubungan mereka. Dadaku terasa sesak. Mereka berencana untuk kembali bersama, jadi selama aku menikah dengan Arya, dia masih berpikir untuk kembali ke Mira? Tanyaku, hampir tidak percaya. Benar, Laras. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka berdua pernah punya niat untuk menyusun masa depan bersama lagi, jawab Dinda. Suaranya penuh dengan penyesalan. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi ini. Mengapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa Arya terus berusaha menjaga jarak antara kami? Seolah ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan masa lalunya. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Hari itu, aku memutuskan untuk menghadapi Arya dengan segala bukti yang baru kutahu. Setelah menunggu hingga malam tiba, aku memanggilnya ke ruang tamu. Wajahnya masih penuh harapan, seperti seseorang yang takut akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Arya, kamu bilang kamu menebus kesalahanmu di masa lalu. Tapi apakah itu yang sebenarnya terjadi? Tanyaku. Mataku menatap tajam ke arah wajahnya. Arya tampak bingung, namun ada keraguan yang mulai terlihat di matanya. Laras, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku meletakkan beberapa surat yang kutemukan dari Dinda di meja di depannya. Mira dan kamu pernah merencanakan untuk kembali bersama. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal ini? Kenapa kamu menutupinya dariku? Tanyaku dengan nada datar, meski hati ini sudah hampir tak tertahankan. Arya terdiam, mulutnya tampak ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia duduk di kursi, kedua tangannya gemetar. Laras, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini semua sangat sulit, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku merasa amarahku mulai memuncak. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal yang paling penting ini, Arya?
Kalau kamu masih ingin kembali pada Mira, kenapa kamu menikahiku? Apa aku hanya jadi pelarianmu? Apakah aku hanya alat untuk menenangkan perasaan bersalahmu? Tears mulai mengalir di wajahnya, tetapi aku tidak bisa lagi merasakan empati seperti dulu. Laras, aku benar-benar mencintaimu. Itu tidak ada hubungannya dengan Mira. Aku sudah memilihmu. Mira adalah bagian dari masa laluku, tapi kamu adalah masa depanku. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya lebih jujur padamu sejak awal. Malam itu, aku merasa bingung lebih dari sebelumnya. Semua yang terjadi antara kami sudah terlalu jauh. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Perasaan cinta yang dulu menggebu-gebu kini terasa seperti bayangan yang memudar. Aku harus memilih, tapi aku tak yakin apa yang harus aku pilih. Di malam yang gelap itu, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terduga. Arya duduk di hadapanku, wajahnya basah dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Tangannya gemetar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti potongan puzzle yang sulit untuk disusun kembali. Aku bisa merasakan ketegangan itu, seperti ada sesuatu yang tak pernah bisa kembali lagi setelah hancur. Laras, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Arya berkata dengan suara yang hampir putus asa. Aku tahu aku sudah menyakitimu dengan kebohongan-kebohongan ini. Tapi percayalah, aku benar-benar mencintaimu. Mira, dia hanya masa lalu, dan aku sudah memilihmu. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk tetap tenang, meski emosi dalam diriku sudah sangat membuncah. Tapi Arya, bagaimana bisa aku percaya padamu lagi? Semua yang kamu katakan, semua yang kamu lakukan, itu semua terlalu banyak kebohongan yang terpendam. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang hanya alasan. Keheningan memenuhi ruangan itu, hanya suara detakan jam di dinding yang terdengar jelas. Wajah Arya kini semakin pucat, seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk memperbaiki semuanya. Namun semakin dia berbicara, semakin aku merasa kebingunganku justru semakin dalam. Aku bisa melihat betapa kesalnya dia. Tapi perasaan itu tidak lebih kuat daripada rasa sakit yang telah kuredakan selama ini. Aku merasa dipermainkan oleh kebohongan-kebohongan yang semakin lama semakin rumit. Arya, kataku dengan suara yang menahan tangis, sudahlah. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Semua yang terjadi ini terlalu berat untukku. Mungkin kamu merasa bersalah, tapi aku yang harus merasakan semua ini setiap hari. Aku yang harus hidup dengan perasaan bahwa aku tidak tahu siapa sebenarnya suamiku. Arya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, dan aku bisa merasakan betapa dalam penyesalan yang ada padanya. Aku minta maaf, Laras. Aku salah. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf lebih dari ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Tapi itu tidak cukup. Maaf, kata itu sudah terlalu sering terdengar dari mulutnya, dan aku sudah lelah mendengarnya. Aku tahu kata-kata tidak akan mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Perasaan ini sudah terlalu dalam, seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Tiba-tiba aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Ponselku berbunyi, sebuah pesan masuk, dan ketika aku melihat siapa pengirimnya, hatiku langsung berhenti sejenak. Itu adalah pesan dari Dinda. Aku membukanya dengan cepat, meskipun aku sudah merasakan ada sesuatu yang buruk akan datang. Laras, aku rasa ada yang perlu kamu tahu. Aku menemui seseorang yang dekat dengan Mira. Ternyata, selama ini Mira tidak hanya berhubungan dengan Arya, dia juga sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan banyak orang, termasuk Arya. Hatiku berdetak kencang. Apa maksudnya ini? Apa yang sebenarnya terjadi antara Mira dan orang-orang di sekitarnya? Apa yang sebenarnya Mira rencanakan? Aku menatap Arya dengan mata yang penuh kebingungan dan ketegangan. Ada yang kamu sembunyikan lagi, Arya? Ada yang kamu tidak beritahuku tentang Mira? Tanyaku dengan suara yang penuh tekanan. Arya tampak semakin bingung, wajahnya semakin pucat. Apa maksudmu? Laras, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Aku sudah berterus terang padamu. Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Arya, aku baru saja mendapat pesan dari Dinda.
Dia mengatakan bahwa Mira sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Apa yang dia ingin lakukan? Dan apa hubungannya denganmu? Tanyaku dengan suara yang semakin tegang. Aku perlu tahu sekarang. Arya terdiam, matanya gelisah. Aku bisa melihat ketakutan yang terpantul di wajahnya. Laras, aku tidak tahu apa yang Dinda maksud. Mungkin dia salah paham. Aku mendekat, menatapnya dengan tajam. Jangan coba bohongi aku lagi. Aku sudah lelah dengan semua kebohongan ini, Arya. Kamu harus jujur sekarang. Arya menarik napas panjang, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Baiklah, sebenarnya Mira memiliki seorang yang membantunya, seseorang yang aku kenal. Aku terlibat dalam bisnis yang sangat berisiko, dan aku tidak ingin kamu tahu tentang itu. Aku tidak pernah ingin membiarkan kamu terlibat dengan hal-hal seperti itu. Aku menatapnya dengan mulut terbuka, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Apa yang kamu katakan? Bisnis berisiko? Jadi ini semua tentang uang, tentang kesalahan besar yang kamu buat di masa lalu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tahu ini sangat salah, Laras. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku takut kamu akan pergi. Aku takut kamu akan meninggalkan aku jika kamu tahu. Mira, dia ada hubungannya dengan beberapa orang yang berbahaya. Aku terjebak di dalamnya dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Perasaanku bercampur aduk. Aku merasa bingung, marah, dan cemas. Jadi, selama ini dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang aku bayangkan. Apakah pernikahan ini benar-benar hanya sebuah kebohongan yang diselimuti oleh rahasia dan ketakutan? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Jadi kamu terjebak dalam bisnis gelap yang berbahaya, dan kamu berharap aku tidak akan pernah mengetahuinya. Kamu berharap aku hanya akan diam dan mengabaikan semuanya begitu saja? Tanyaku, suara bergetar karena amarah yang menumpuk. Arya menundukkan kepalanya, tak bisa lagi menatap mataku. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya dengan benar. Aku hanya ingin kamu tetap ada di sisiku. Mira, dia selalu datang dan pergi, mencoba mengatur semuanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam itu aku merasa lebih bingung dari sebelumnya. Aku tahu bahwa pernikahan kami sudah jauh dari sempurna, tetapi semakin dalam aku menggali, semakin banyak rahasia yang terungkap. Kini aku tidak hanya merasakan kehilangan kepercayaan, tapi juga rasa takut yang mendalam. Tak hanya dari Mira, tapi juga dari apa yang mungkin tersembunyi lebih jauh dalam kehidupan Arya, yang selama ini kupikir aku kenal. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Suasana di ruang tamu itu terasa semakin berat. Aku duduk terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari mulut Arya. Rasa bingung, marah, dan kecewa bercampur aduk dalam hatiku. Sebagian besar pikiranku terus terperangkap pada pertanyaan yang sama. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bagaimana aku bisa membiarkan diriku begitu mudah terjebak dalam kebohongan ini, dalam permainan yang dimainkan oleh Arya dan Mira? Jadi selama ini kamu terlibat dalam bisnis gelap dan kamu berharap aku tidak tahu tentang itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Kamu berharap aku akan tetap mencintaimu meskipun kamu menyembunyikan hal yang sebesar ini dariku? Apa kamu pikir aku bisa begitu saja memaafkanmu, Arya? Arya tampak semakin tak berdaya. Wajahnya tampak lelah, kelelahan yang bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Laras, aku tahu aku salah. Aku seharusnya lebih terbuka padamu sejak awal. Aku seharusnya tidak pernah terlibat dengan Mira atau siapapun yang bisa membawa aku ke dalam masalah ini. Semua ini hanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku menggelengkan kepala, rasa sesak di dadaku semakin menguat. Tidak seperti yang aku bayangkan. Selama ini kamu berbohong padaku, Arya. Kamu berpura-pura menjadi pria yang berbeda dari yang sebenarnya. Kamu berusaha meyakinkan aku bahwa kita punya masa depan bersama. Sementara di belakangku kamu menjalani hidup yang sangat berbeda. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Laras. Aku menyesal. Aku sangat menyesal, jawabnya. Suaranya penuh penyesalan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin keluar dari semua ini.
Tapi aku tahu, aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkanku. Aku tahu kamu berhak atas kebahagiaanmu. Aku menatapnya dengan mata penuh kebingungan, tetapi juga ada rasa kasih yang masih tersisa. Kamu masih bisa keluar dari semua ini, Arya. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Takut kalau setiap langkahmu selalu diselimuti kebohongan. Aku bangkit dari tempat duduk dan mulai berjalan menuju jendela. Pandanganku kosong, mataku terpaku pada malam gelap di luar sana. Angin dingin menyentuh wajahku, tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan perasaan yang membakar di dalam hati. Aku menyesal. Bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Aku menyesal karena tidak melihat ini semua lebih awal. Aku menyesal karena aku begitu terjebak dalam rasa cinta yang tidak sejati. Aku menyesal karena aku memberi kesempatan pada seseorang yang tidak pernah bisa jujur padaku. Aku merasakan air mata mulai mengalir, meskipun aku berusaha keras untuk menahannya. Aku berbalik dan melihat Arya yang kini berdiri dengan ekspresi yang hancur. Aku tahu kamu menyesal, Arya. Aku tahu kamu merasa bersalah, kataku. Suaraku perlahan pecah. Tapi kadang penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku merasa aku telah kehilangan diriku sendiri dalam semua kebohongan ini. Arya maju mendekat, memegang tanganku dengan lembut, seolah ingin meminta maaf dengan caranya sendiri. Laras, aku tahu aku tidak berhak atas hatimu lagi. Aku tahu kamu berhak mendapatkan lebih dari sekadar kata-kata penyesalan ini. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan lakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku menarik tanganku dari genggamannya, berbalik dan menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Arya. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan ini. Mira, dia tidak hanya merusak hubungan kita, tetapi juga merusak dirimu. Dia tahu bagaimana memanipulasi orang dan kamu terlalu lemah untuk menolaknya. Arya menundukkan kepalanya seolah kata-kataku begitu tajam menusuk ke dalam hatinya. Aku tahu, aku sangat menyesal, Laras. Aku terlalu bodoh untuk melihatnya lebih jelas. Aku merasa sesak. Bagaimana mungkin dia bisa terjebak begitu dalam dengan Mira? Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu aku cintai bisa terjebak dalam cengkeraman wanita yang tidak hanya merusak hubungan kami, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri? Aku ingin sekali menangis, meronta, tetapi air mata itu tidak datang. Yang ada hanya kelelahan, rasa sakit, dan kebingungannya yang semakin dalam. Aku ingin pergi, kataku pelan, mataku masih menatapnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup ini, tanpa terikat pada masa lalu kita. Arya menatapku dengan tatapan penuh harap, tetapi aku bisa melihat ketakutan yang ada di matanya. Laras, tolong jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan berjuang. Aku akan berubah. Aku menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi, Arya. Aku mencintaimu, tapi perasaan itu sekarang terasa seperti ilusi. Aku butuh waktu untuk mencari tahu apakah masih ada tempat untukmu di hatiku. Aku melangkah pergi, meninggalkan Arya yang berdiri terpaku di tempatnya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas, seperti berjalan tanpa arah. Aku ingin melarikan diri dari kenyataan ini, dari semua kebohongan yang selama ini membelenggu pernikahan kami. Namun, setiap langkah yang aku ambil, aku merasa semakin terjebak dalam rasa sakit dan kebingunganku sendiri. Aku menyesal karena tidak melihat lebih dalam, karena tidak mendengar tanda-tanda yang jelas sejak awal. Aku menyesal karena aku begitu lama menutup mata dan membiarkan diriku terjebak dalam janji-janji kosong. Dan yang paling menyakitkan, aku menyesal karena cinta yang aku beri selama ini ternyata tidak cukup untuk menghapus semua kebohongan yang ada di antara kami. Aku berharap bisa kembali ke masa lalu, ke saat ketika segala sesuatu masih sederhana dan tidak rumit. Namun hidup tidak bisa diputar kembali. Dan kini, aku hanya bisa berjalan maju, meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari berlalu, dan setiap detiknya terasa begitu lama.
Aku mencoba untuk menjalani hidup tanpa memikirkan Arya, namun bayangannya selalu ada di setiap sudut pikiranku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Cinta yang selama ini aku berikan terasa seperti tertipu, seperti jebakan yang sulit untuk dilepaskan. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri lebih lama lagi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dinda datang kepadaku suatu sore. Wajahnya penuh kegelisahan. Tanpa berkata banyak, ia langsung duduk di sampingku. Matanya menatap dalam seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. "Laras, aku tahu kamu sedang bingung," katanya dengan suara lembut, tetapi ada kepanikan yang jelas terlihat di wajahnya. "Aku tahu kamu sedang berjuang dengan perasaanmu terhadap Arya, tapi ada hal yang aku harus beritahu kamu." Aku menatapnya, penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Dinda?" Dinda menundukkan kepalanya, seolah ragu. "Aku baru saja mendapat kabar yang mengejutkan. Mira sudah pergi, Laras. Dan kali ini dia tidak akan kembali. Ada sesuatu yang besar yang dia tinggalkan, dan itu melibatkan Arya." Hatiku langsung berdebar. Mira pergi, aku tidak tahu harus merasa lega atau malah semakin cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Mira tinggalkan? "Ada yang terjadi dengan Mira?" tanyaku, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa cemas itu sudah merasuki tubuhku. "Ya," jawab Dinda dengan suara gemetar. "Mira terlibat dalam sesuatu yang sangat besar, bisnis yang melibatkan banyak orang, dan Arya, dia tidak hanya terjebak, dia juga menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sekarang Mira pergi, meninggalkan semuanya tanpa ada yang tahu." Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja Dinda katakan. Jadi, Mira pergi karena ada masalah yang lebih besar yang terungkap, dan Arya terlibat lebih dalam lagi? Aku merasakan perasaan campur aduk, lega, bingung, dan takut sekaligus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi pada Arya? Tanyaku, suaraku sedikit tercekat. Dinda menggigit bibirnya. "Aku tidak tahu, Laras. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu harus membuat keputusanmu. Jangan biarkan dirimu terjebak lebih lama. Kamu harus memilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri." Aku duduk terdiam, memikirkan semua yang telah terjadi. Arya dan Mira, dua orang yang sangat memengaruhi hidupku. Aku sudah merasa dikhianati, dipermainkan oleh kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi di sisi lain, Arya adalah pria yang aku nikahi, pria yang aku cintai. Dan meskipun semuanya terasa seperti serpihan yang hancur, aku masih merasa ada bagian dari diriku yang ingin memperbaiki semuanya. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, melangkah keluar ke teras. Angin sore menyapu wajahku, tetapi aku tidak merasakannya. Semua perasaan itu begitu membekas di dalam hatiku. Kebingungan, sakit, dan penyesalan. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus menunggu sesuatu yang tak pasti. "Arya," bisikku, suara itu nyaris tak terdengar. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari aku? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki semuanya?" Aku kembali ke dalam rumah, dan di sana, di ruang tamu, Arya sudah menungguku. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya yang penuh penyesalan membuatku merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Laras," katanya dengan suara rendah, hampir berbisik. "Aku tahu aku sudah terlalu banyak melukai perasaanmu. Aku sudah terlalu sering mengecewakanmu. Aku ingin berubah. Aku ingin memperbaiki semua yang telah rusak. Aku tahu, mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik." Aku menatapnya, ada perasaan campur aduk yang tak bisa kupendam. Apa yang bisa kupercayai sekarang? Semua yang telah terjadi, semua kebohongan yang telah terbongkar, apakah itu cukup untuk memaafkannya? Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Tapi di sisi lain, aku merasa tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. "Arya," aku berkata pelan, suaraku hampir hilang. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua ini terlalu rumit. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa takut dan kebingungan." Arya mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tahu, Laras. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berjanji akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali."
Aku akan berjuang, meski itu akan sulit. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku menarik napas dalam-dalam, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu bahwa perasaan itu tidak bisa hanya bergantung pada kata-kata. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, dan aku tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan cepat. Tapi mungkin, justru dengan memberi ruang untuk waktu, aku bisa menemukan jawaban. Aku ingin melepaskan kebingunganku, melepaskan beban yang sudah terlalu lama menghantui. Baiklah, kataku dengan suara yang lebih tenang, meskipun hati ini masih penuh dengan ketidakpastian. Aku akan memberikan waktu. Tapi bukan hanya untuk kamu, untuk aku juga. Aku perlu memikirkan apa yang benar-benar aku inginkan, Arya. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, kecuali memberi waktu. Arya mengangguk, matanya penuh harap. Tetapi aku bisa melihat ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Aku akan menunggu, Laras. Aku tidak akan menyerah. Di saat itu, meskipun jalan kami masih penuh dengan ketidakpastian, aku merasa sedikit lebih tenang. Ini bukan akhir, tetapi sebuah awal untuk menemukan apakah masih ada harapan bagi kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus memilih untuk hidup dalam kebenaran, meskipun itu berarti harus melewati banyak cobaan. Dan meskipun aku tak bisa memastikan apakah cinta ini akan bertahan atau tidak, aku tahu bahwa satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan kebohongan menguasai hidupku lagi. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan itu, dan Arya serta aku menjalani hari-hari penuh ketidakpastian, namun ada sebuah perubahan yang tak bisa kubantah. Kami tidak langsung kembali ke keadaan yang dulu. Tidak ada lagi kebohongan yang menutupi segalanya. Kami berdua belajar untuk saling terbuka, meskipun itu sulit, meskipun ada banyak luka yang masih terasa. Aku masih ingat hari itu, saat Arya datang ke rumahku dengan wajah yang berbeda. Tidak ada lagi kebohongan di matanya. Tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan. Ia datang dengan sebuah surat yang berisi permintaan maaf. Permintaan untuk memulai dari awal. Aku membaca setiap kata dengan hati yang berat, tetapi juga dengan secercah harapan. Laras, katanya, suara lembut dan penuh penyesalan. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya dan aku tidak bisa meminta lebih. Tapi satu hal yang ingin aku katakan adalah aku siap menerima semua akibat dari perbuatanku. Aku tahu tidak ada yang bisa menghapus masa lalu kita. Tapi aku ingin berusaha memperbaiki diri. Aku ingin memberimu alasan untuk percaya padaku lagi. Aku ingin kita mulai dari sini, dari titik ini, dan melihat apakah kita bisa menemukan jalan kembali. Aku menatapnya dalam-dalam. Wajahnya yang dulu penuh kebohongan, kini penuh dengan kejujuran dan rasa takut kehilangan. Dan dalam hatiku aku tahu bahwa meskipun perjalanan kami penuh dengan luka, ada sedikit ruang untuk memberi kesempatan lagi. Arya, aku berkata, suara hampir pecah. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam kebencian atau penyesalan. Aku ingin kita berdua bisa berdamai dengan masa lalu kita dan memperbaiki diri. Aku ingin kita bisa berdiri bersama, meski tidak pasti seperti dulu. Arya mengangguk, matanya penuh haru. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku akan terus berusaha. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan menyerah. Kami berdua duduk diam untuk beberapa waktu. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Terkadang di dalam hening ada hal-hal yang lebih penting daripada kata-kata. Aku tahu perjalanan ini akan panjang, dan kami berdua masih harus banyak belajar. Namun kami mulai berjalan bersama, perlahan-lahan, dan aku merasa sedikit demi sedikit luka-luka lama mulai sembuh. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru kami. Bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk menghadapi kenyataan bersama, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku belajar satu hal penting. Bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita saling berjuang untuk tak bertahan meskipun segala sesuatu terasa hancur. Penyesalan itu tak akan pernah bisa dihapus.
Tetapi di balik setiap kesalahan ada pelajaran yang membawa kami lebih dekat satu sama lain. Kami bukan lagi dua orang yang terperangkap dalam kebohongan, tetapi dua hati yang berusaha menemukan cara untuk mempercayai dan mencintai kembali, meskipun harus memulai dari awal. Terkadang dalam hidup, kita dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Ada saat-saat ketika cinta diuji dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Namun, di balik setiap cobaan dan kesalahan, ada kesempatan untuk memperbaiki dan untuk tumbuh bersama. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua berjuang dengan luka yang kita bawa. Tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menemukan jalan untuk mencintai lagi. Inilah yang aku pelajari dari perjalanan ini, bahwa penyesalan bisa menjadi pintu menuju perubahan, bahwa luka bisa sembuh jika kita memberi ruang untuk memaafkan. Dan mungkin pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang menemukan kebahagiaan, tetapi tentang bagaimana kita belajar mencintai dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada untuk menjadi lebih baik bersama.